Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nursofi Desnianum dengan NIM terakhir 0111. Kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan penjelasan mengenai perdagangan di dalam ekonomi politik yang dimana ada konsep, peran, maupun studi kasus yang ada di Indonesia. Oke, baik teman-teman. Jadi, poin pertama dari pembahasan kali ini yaitu terhadap perdagangan ekonomi politik ya, yaitu perdagangan internasional. Nah, sebelumnya apa sih ekonomi politik itu? Jadi tuh kita mengulas kembali ya, ekonomi politik itu tuh sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara sistem ekonomi dan juga kekuasaan dari politik. Nah, di dalam konteks ini tuh, ekonomi itu nggak berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh kebijakan politik dan struktur kekuasaan di dalam suatu negara maupun antar negara. Nah, sedangkan perdagangan internasional itu sebagai salah satu aspek penting di dalam ekonomi politik, karena kan ya, perdagangan itu kan bukan hanya soal jual beli barang dan juga jasa, tapi juga alat strategis negara untuk mencapai tujuan politiknya. Nah, misalnya, negara itu bisa menggunakan kebijakan perdagangan untuk memperkuat aliansi politik, mengurangi ketergantungan pada negara lain, atau bahkan sebagai bentuk tekanan politik, misalnya embargo ataupun sanksi dari ekonomi. Nah, kita bisa melihat nih, ada diagram di negara A, yaitu ada produsen dan juga pemerintah, sedangkan negara B ini ada konsumen dan pemerintah. Jadi seperti ini penjelasannya. Negara A dan juga negara B itu tuh mewakili dua negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Nah, panah ekspor barang atau jasa yang di paling atas itu tuh menunjukkan eh, aliran barang dan jasa dari negara produsen ke negara yang konsumen gitu. Nah, kalau panah pembayaran devisa yang bawahnya dari ekspor barang jasa itu tuh menunjukkan aliran uang atau valuta asing dari negara konsumen ke negara produsen sebagai balasan atas barang atau jasa yang diterima. Nah, terus kebijakan perdagangan dan juga politik negara itu tuh berperan dalam mengatur dan memfasilitasi perdagangan ini, termasuk pengambilan keputusan politik seperti tarif, kota, perjanjian, perdagangan bebas, ataupun proteksionisme gitu ya. Nah, sedangkan ada panah yang dua arah, ini tuh menunjukkan, adanya negosiasi ya, ini kan panahnya di antara kebijakan perdagangan kedua negara. Jadi menunjukkan adanya negosiasi, diplomasi, dan juga pengaruh politik yang saling mempengaruhi dalam proses perdagangan. Nah, di dalam ekonomi politik itu, kebijakan perdagangan itu bukan hanya berdasar pada aspek ekonomi, tapi juga pertimbangan, politik nasional dan juga hubungan antar negara. Jadi ya salah satu contohnya misalnya kebijakan impor beras yang dipengaruhi oleh keputusan politik serta kerjasama perdagangan bilateral seperti dengan juga Afrika Selatan yang juga syarat dengan negosiasi politik. Nah, oke baik teman-teman. Jadi sekarang masuk ke teori nih. Nah, ada teori apa aja? Jadi di sini kan penjelasannya kalau teori dari keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith itu kan yang dimana teori ini menyatakan bahwa negara itu harus memproduksi dan juga mengekspor barang yang bisa diproduksi dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Nah, artinya apa? Jadi, jika suatu negara punya keunggulan absolut dalam produksi suatu barang, nah misalnya karena sumber daya alam atau teknologi dari negara itu tuh sebaiknya menghususkan diri dalam produksi barang itu dan juga melakukan perdagangan dengan negara lain yang memiliki keunggulan absolut dalam produksi dari barang lain. Yang kedua itu ada keunggulan dari komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo ya. Nah, teori ini tuh merupakan pengembangan dari teori keunggulan yang absolut, di mana Ricardo itu berpendapat bahwa perdagangan tetap menguntungkan walaupun suatu negara nggak punya keunggulan absolut di dalam produksi semua barang. Jadi yang penting di teori ini tuh keunggulan yang komparatif, di mana kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Nah, negara itu harus fokus pada produksi barang dengan keunggulan komparatif tertinggi dan mengimpor barang lain, walaupun mereka sebenarnya bisa memproduksi sendiri gitu.
Nah, selanjutnya pada teori Hexter-Ohlin ya, teori ini tuh menjelaskan bahwa pola perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam ketersediaan faktor produksi, kayak tenaga kerja, modal, dan juga tanah. Nah, di antara para negara. Jadi, negara akan cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah di negara itu dan juga bisa mengimpor barang yang menggunakan faktor dari produksi yang langka. Misalnya, negara dengan banyak tenaga kerja yang murah itu tuh pasti lebih cenderung mengekspor barang yang padat karya-karyanya gitu. Sedangkan negara dengan modal yang akan dengan banyaknya modal gitu akan bisa mengekspor barang yang padat dari para modal. Nah, terakhir dari teori ini ada teori merkantilisme atau nasionalis itu dari yang dikemukakan oleh Alexander Hamilton. Nah, teori ini tuh menekankan bahwa peran aktif dari negara dalam mengatur perdagangan itu untuk kepentingan nasional dan juga kekuatan politik. Jadi negara itu harus berupaya untuk mencapai surplus perdagangan. Jadi ibaratnya ekspor lebih besar daripada impor kayak gitu. Jadi untuk mengakumulasi kekayaan dan bisa memperkuat posisi ekonomi dan juga politiknya. Jadi eee, kebijakan proteksionis seperti tarif dan juga kuota itu tuh dipakai untuk melindungi industri di dalam negeri dari persaingan asing. Jadi teori ini memang lebih fokusnya pada bagaimana sih negara itu bisa memanfaatkan perdagangan, untuk meningkatkan kekuasaan dan juga, kemandirian ekonomi, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Jadi, pembahasan selanjutnya itu tentang peran dan juga manfaat dari perdagangan ya. Nah, jadi yang pertama dalam peran perdagangan ekonomi itu ada 2. Yang pertama ada perdagangan sebagai alat diplomasi. Nah, yang di mana perdagangan internasional itu memang sering menjadi jembatan diplomasi antar negara kan. Contohnya apa? Contohnya perjanjian perdagangan bebas itu FTA itu tuh bukan cuma soal menghilangkan tarif, tapi juga mempererat hubungan politik dan juga ekonomi. Nah, negara itu yang memiliki hubungan dagang yang kuat cenderung punya hubungan politik yang lebih stabil dan saling menguntungkan. Nah, yang kedua itu ada kebijakan perdagangan dan juga politik. Nah, jadi negara ini menggunakan kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota, dan juga subsidi untuk bisa melindungi industri dalam negerinya atau untuk merespon tekanan politik. Jadi, misalnya tarif impor ini nih bisa dipakai untuk melindungi produsen lokal dari persaingan asing yang nggak sehat. Makanya selain itu juga kebijakan dari perdagangan itu bisa digunakan untuk mengendalikan hubungan geopolitik. Jadi seperti sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang dianggap melanggar norma dari internasional. Sedangkan manfaat perdagangan internasional itu yang pertama ada spesialisasi dan efisiensi. Jadi, negara itu bisa fokus memproduksi barang yang paling efisien dan mengimpor barang lain. Jadi, bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya ada diversifikasi produk. Maaf ya. Jadi, diversifikasi produk ini konsumen itu bisa dapat akses ke barang dan jasa yang nggak diproduksi di dalam negeri seperti itu ya. Nah, terakhir itu ada pertumbuhan ekonomi. Nah, yang di mana pertumbuhan ekonomi ini dari perdagangan bisa membuka sebuah pasar baru dan juga peluang investasi yang di mana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Oke, kita selalu memasuki tahap studi case ya. Kita bisa melihat apa aja study case dalam perdagangan internasional dari negara Indonesia ke berbagai macam negara apa saja. Jadi yang pertama ini ada study case tentang keterlibatan Indonesia di dalam perdagangan internasional. Jadi cerita seperti ini. Indonesia itu kan aktif di dalam berbagai sebuah forum-forum perdagangan internasional seperti WTO dan juga ASEAN Free Trade Area, AFTA gitu. Dengan forum-forum yang tadi sudah disebutkan, Indonesia itu berupaya membuka pasar ekspor sekaligus menarik investasi dari
yang asing gitu. Nah, perdagangan internasional ini tuh punya bagian dari strategi politik luar negeri Indonesia untuk memperkuat posisi di kawasan dan juga dunia. Nah, sedangkan kerjasama bilateral Indonesia dan Afrika Selatan seperti apa? Jadi Indonesia dan Afrika Selatan itu punya hubungan dagang yang terus berkembang. Jadi contohnya ekspor produk-produk seperti tekstil, dan juga makanan olahan, produk-produk UKM Indonesia ke Afrika Selatan itu tuh udah makin meningkat. Pemerintah Indonesia itu mendukung pengusaha nasional untuk masuk ke pasar Afrika dengan cara pameran dagang dan diplomasi ekonomi, yang dimana ini tuh bisa memperkuat hubungan politik kedua negara. Jadi ini menunjukkan bagaimana perdagangan ini menjadi instrumen diplomasi dari ekonomi. Nah, lalu ada juga nih dari dampaknya perang dagang global terhadap Indonesia ke perdagangan itu seperti apa. Jadi yang seperti kita ketahui ya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu tuh sudah mulai dari sejak tahun 2018 hingga sekarang. Nah, ini tuh bisa memberikan dampak signifikan ke perekonomian global, termasuk dampaknya kena ke Indonesia juga. Nah, dampaknya apa? Jadi, dampaknya negatif itu eh, ada penurunan permintaan ekspor Indonesia ke kedua negara itu, Amerika Serikat dan juga si Cina ini. Jadi kenaikan harga bahan baku impor dan ketidakpastian dari pasar global itu meningkat. Nah, lalu juga bagaimana respon Indonesia? Jadi pemerintah itu mengambil langkah dengan diversifikasi pasar ekspor, yang dimana bisa memperkuat pasar domestik dan juga menjaga stabilitas ekonomi dengan cara kebijakan fiskal dan juga moneter nih. Nah, lalu juga dari dampak perang dagang global terhadap Indonesia ini, pelajaran yang bisa diambil yaitu ya Indonesia harus bersikap strategis lah dan juga independen agar enggak terjebak dalam konflik ekonomi politik dari negara-negara yang maju, yang besar seperti Amerika dan juga Cina ini. Oke, baik. Jadi, tadi itu penjelasan tentang perdagangan internasional di dalam ilmu ekonomi. Ya, teman-teman. Kesimpulan yang bisa diambil adalah perdagangan itu sebuah bagian integral dari ekonomi politik yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan politik suatu negara. Nah, Indonesia ini memanfaatkan perdagangan internasionalnya bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi aja, tapi juga bisa sebagai alat diplomasi dan juga penguatan posisi politik yang ada di dunia. Nah, studi kasus seperti Indonesia dengan Afrika Selatan dan juga perang dagang global menunjukkan bagaimana dinamika perdagangan ini tuh bisa menjadi sebuah peluang ya, sekaligus sebuah tantangan terhadap negara kita yaitu Indonesia. Makanya kebijakan perdagangan Indonesia itu harus terus adaptif dan juga strategis untuk menghadapi perubahan global dan menjaga kepentingan nasional lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu saja, terima kasih.